Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-22, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-22, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pembalut kulitnya, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-22, ayat yang ke-26, versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kamu mengambil jubah orang lain sebagai jaminan hutangnya, jubah itu harus kamu kembalikan sebelum matahari terbenam. Renungan hari ini berjudul Memenuhi Kebutuhan Orang Lain, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Ayah Philip menderita gangguan mental yang berat. Ia sempat meninggalkan rumah dan hidup di jalanan. Philip yang masih muda dan ibunya, Cindy, benar-benar mengkhawatirkan sang ayah dan menghabiskan waktu seharian mencari beliau. Philip bertanya kepada sang ibu bagaimana ayahnya dan orang lain yang tidak mempunyai rumah dapat bertahan melawan cuaca dingin. Pertanyaan tersebut mendorong mereka mengerahkan upaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan selimut serta pakaian tahan dingin kepada para tunawisma di daerah mereka. Selama lebih dari 1 dekade, Cindy memandang kegiatan itu sebagai pekerjaan terpenting dalam hidupnya. Berkat sang putra dan imannya sendiri yang mendalam kepada Allah, Cindy menyadari sulitnya hidup tanpa memiliki tempat yang hangat untuk tidur. Sahabat ODB, Alkitab telah lama mengajar kita untuk tanggap terhadap kebutuhan sesama. Dalam kitab Keluaran, Musa mencatat serangkaian prinsip yang sepatutnya memandu interaksi kita dengan mereka yang berkekurangan. Saat kita tergerak untuk memenuhi kebutuhan orang lain, janganlah bertindak seperti penagih hutang yang menuntut bunga dan janganlah kita mengambil keuntungan dari urusan tersebut. Jika jubah seorang digunakan sebagai jaminan, maka jubah itu harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Sebab kain itu adalah milik satu-satunya untuk menghangatkan tubuhnya. Kalau tidak dikembalikan kepadanya, apalagi yang harus dipakainya untuk selimut waktu tidur. Ayat 27, versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Sahabat ODB, marilah kita memohon kepada Allah agar Ia membuka mata dan hati kita untuk melihat apa yang dapat kita perbuat untuk meringankan kesusahan orang lain. Entah kita berusaha memenuhi kebutuhan orang banyak seperti yang dilakukan Cindy dan Philip atau satu orang saja, maka kita akan memuliakan Dia dengan memperlakukannya dengan penuh hormat dan kepedulian. Sahabat ODB, bagaimanalah dapat memenuhi kebutuhan Anda melalui orang lain? Lalu kebutuhan siapa yang dapat Anda penuhi saat ini? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah mataku untuk tanggap terhadap kebutuhan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhan memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus.
Pemenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang